Baik, kalau seandainya kemudian kita mendengarkan kata-kata sakaratul maut, apa yang kemudian akan kita rasakan? Pasti yang kita rasakan adalah kayaknya sakaratul maut itu pasti akan sulit sekali. Sakaratul maut itu pasti akan menegangkan. Sakaratul maut itu pasti akan menyeramkan. Tergantung kemudian bagaimana kita memandang, dari sudut pandang apa kemudian kita memandang hal itu. Pada saat yang namanya nyawa itu naik ke kerongkongan, subhanallah, kita lihat ya. Kemudian saat naik, maka kita akan berkata, siapa yang bisa membantu saat ini? Siapa? Gak ada. Wazanna annahul firaq. Siapa yang dapat menjembuhkan? Gak ada lagi. Kita lihat ya. Wataffatis saqu bis-saq, dan betisnya tertaut kanan dan kirinya. Jadi orang kalau mau sakaratul maut nanti betisnya bertaut. Akan terlihat itu dari tanda-tanda itu. Ila rabbika yauma idzil masaq. Sampai lihat, dan kepada Rabbmu lah, kepada Tuhanmu lah hari itu kamu dihalau. Semuanya dihalau ke sana. Dari ayat-ayat tersebut, maka kita kemudian dapat melihat tanda sakaratul maut. Yang pertama, tatapan mata orang yang sakaratul maut itu kosong. Jadi kalau kita lihat orang kalau mau sakaratul maut, matanya itu akan kosong. Diajak ngomong udah gak nyambung. Diajak ngomong udah gak bisa. Nah, kemudian apa? Kemudian bibir kering dan merasa kehausan. Itu semua akan mengalami itu. Kering, merasa kehausan. Kemudian kaki bergerak atau menyilang. Betisnya yang kanan bertaut dengan betis yang kiri, menyilang kakinya. Dan yang terakhir adalah telinga, merupakan indera yang dulu pertama kali dia mendengar dan terakhir kali dia mendengar. Maka lihat, Rasulullah SAW mengajarkan kita semua bahwa apa? Dari satu hadis Rasulullah SAW, wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Katakan bahwa apa? Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kalau misalnya ada orang yang mau wafat dalam posisi sakaratul maut, maka lihat apa? Maka ajarkan ia atau tuntun ia bila ilaha illallah, dengan talqin. Kita sering dengar ya, talqin. La ilaha illallah. Satu orang cukup yang talqin di telinga kanan, jangan satu RT. Ya, ribet kalau satu RT. Satu orang aja cukup sebelah kanan. Dan kalau yang mentalkin ini sebaiknya orang yang fasih. Jangan kedaerahan. Kalau kedaerahannya masih muncul, nanti talkinnya beda. La ilaha illallah, begitu tuh biasanya. Ya, harus yang fasih. La ilaha illallah ditalkin. Sehingga nanti dia walaupun dia tidak bereaksi, ya, tapi percayalah bahwa telinga masih mendengar. Dan mudah-mudahan dia bisa mengikutinya walaupun dalam hati. Karena lidah ini susah nanti. Susah, walaupun orang soleh sekalipun akan sulit sekali. Sulit, kecuali solehnya itu tingkat tinggi. Maka bisa ada orang pada saat mau kematiannya 3 hari sebelumnya udah gali kuburannya sendiri. Dikumpulkan anak-anaknya. Dikasih tahu, aku akan wafat. Kumpulin, kamu begini. Kita sekarang kan enggak. Hari ini main sepeda, tiba-tiba wafat besok. Hari ini main basket, tiba-tiba nyangsang di pohon. Nggak ada yang tahu. Wafat itu nggak ada janjian. Jadi langsung tiba-tiba. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 501. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wal arba'ah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Yang dimaksud wal arba'ah kalau baca kitab hadis
itu berarti ada di dalam kitab An-Nasai, kemudian At-Tirmizi, kemudian Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kalau baca hadis ada wal arba'ah, oh berarti ini ada di Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, begitu. Ya. Kemudian, nah ini agak panjang hadisnya. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Innal abda mu'mina iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaika minas sama bidul wujuhi ka'anna wujuha humus asyams. Apabila seseorang yang namanya orang beriman, sesungguhnya seorang beriman kalau wafat dia, maka ya nanti dia akan menyaksikan bahwa ada malaikat-malaikat pada saat dia sudah terpisah dengan dunia, menyongsong ya, mulai menuju ke akhirat, maka dia akan menyaksikan malaikat-malaikat yang banyak sekali malaikat ini. Ngapain malaikat-malaikat itu turun? Wajahnya itu putih bersinar bagaikan matahari. Putih. Ya, ma'hum kafanun min akfanil jannah. Dan bersama dengan malaikat itu ada yang kemudian membawa kafan dari surga. Wa hunuzun min hunuzil jannah, dan kemudian membawa wangi-wangian. Wangi-wangian juga wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddadal basari, sampai mereka itu duduk sejauh mata memandang itu yang ada malaikat semuanya. Malaikat dengan wajah putih bersinar-sinar. Ada yang bawa kafan dari surga dan wangi-wangian dari surga. Kemudian dikatakan apa? Thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam, dan kemudian datanglah malaikat maut. Nah, jadi yang pertama kali dilihat kalau orang mukmin itu malaikat-malaikat turun banyak, ya. Kemudian wajahnya putih-putih bersih bagaikan sinar matahari, ronanya itu bersih putih. Dan kemudian muncul turun yang terakhir malaikat maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsut thayyibah irji'i ila magfiratin minallahi wa ridwan. Di dalam riwayat lain dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada beberapa riwayat. Di sini dikatakan nanti malaikat maut pada saat turun kemudian mengambil posisi di dekat kepala. Mengambil posisi di dekat kepalanya, maka kemudian malaikat maut akan mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau dalam riwayat ini dikatakan ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, irji'i, keluarlah menuju kepada ampunan Rabbmu dan juga ampunan Rabbmu. Ini dia. Masya Allah.